dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Al-ayah wa qala aidan Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'du. Hadratal muhtaramun, kepada para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para ustadz, ustadzah, dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita sanjungkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan nikmat berupa nikmat lahir maupun nikmat batin yang sudah kita terima. Terlebih nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat kita diketemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Maka dari itu, seluruh rangkaian nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang kita rasakan maupun nikmat yang mungkin kita belum rasakan, dalam hal kita belum menyadari jika itu nikmat Allah, maka dari itu marilah kita syukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan bacaan tahmid biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang pantas, yang mampu, dan yang mau memberikan syafaat kepada para umatnya, terlebih kepada kita. Semoga dengan melaksanakan seluruh rangkaian syariat-syariat yang beliau bawa, kita diakui menjadi umatnya kelak, dan pada akhirnya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita telah sampai di bulan yang kita rindukan, di bulan yang penuh dengan berkah, yaitu bulan Ramadan yang kita laksanakan. Ketika di bulan ini kita melaksanakan puasa Ramadan, tidak terasa sudah separuh di bulan ini kita melaksanakan puasa Ramadan. Pada kesempatan kali ini sedikit akan saya bahas tentang apa yang dua hal yang harus kita laksanakan dan harus kita terima, baik itu kepada sesama manusia maupun kepada Sang Khalik. Yang pertama adalah kita punya kewajiban dan kita punya hak yang harus kita terima dari konsekuensi apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sebagai seorang muslim. Yang pertama, melalui perintah syariat
yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu yang langsung Allah sendiri memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan sholat tersebut kita mau melaksanakan, berarti konsekuensinya kita mendapatkan hak kita setelah melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu dengan janji-janji Allah yang sudah dijanjikan. Dan kita tidak perlu untuk menuntut janji-janji Allah, karena janji Allah sudah pasti. Yang kedua, kita diperintahkan melaksanakan sholat. Setelah sholat, yang kedua yaitu melaksanakan puasa Ramadan yang saat ini kita laksanakan bersama umat muslim seluruh dunia, melaksanakan syariat Islam yang ketiga, puasa Ramadan, yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan risalah perintah melaksanakan puasa dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelaslah sudah Nabi Muhammad mendapatkan perintah melaksanakan puasa Ramadan ketika beliau hijrah ke Madinah. Setelah selang 2 tahun Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk melaksanakan puasa seperti bagaimana nabi-nabi sebelumnya diperintah untuk melaksanakan puasa. Salah satu contoh, ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan Allah ke bumi, ketika itulah Nabi Adam badannya panas terkena sinar matahari. Ketika itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mendatangi Nabi Adam, yaitu menanyai, wahai Adam, apakah kamu mau kembali seperti sebelum-sebelumnya, kulit kamu yang hitam terbakar itu? Nabi Adam mengiyakan. Ternyata ketika itu Nabi Adam mendapatkan perintah untuk melaksanakan puasa, yaitu Ayyamul Bid, 3 hari di tengah bulan, tanggal 13, 14, dan 15. Setelah Nabi Adam melaksanakan puasa hari pertama, benar sepertiga dari tubuh Nabi Adam kembali seperti sebelum-sebelumnya. Setelah itu Nabi Adam puasa yang kedua, yaitu di hari yang di tanggal ke-14-nya Nabi Adam 2/3 tubuhnya kembali seperti semula. Dan hari yang ketiga Nabi Adam melaksanakan puasa yang ketiga di tanggal ke-15, seluruh tubuh Nabi Adam kembali seperti semula. Itu salah satu contoh syariat yang Allah syariatkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disyariatkan setelah hijrah ke Madinah selang 2 tahun, mendapatkan risalah perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Di puasa Ramadan itu adalah kewajiban kita
Dan di situ ada hak yang Allah berikan kepada kita atau hak yang kita terima, yaitu dihapuskannya dosa-dosa kita jika melaksanakan puasa Ramadan. Dan dalam sebuah hadis dijelaskan juga, barang siapa puasa Ramadan atau barang siapa melaksanakan puasa 70 tahun, orang tersebut dijauhkan dari neraka. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi dua hal, hak dan kewajiban, ataupun kewajiban dan hak kita sebagai makhluk kepada Sang Khalik. Yang kedua, tidak kalah pentingnya juga kita hidup berdampingan dengan makhluk Allah yang lain. Kepada sesama makhluk ataupun sesama manusia, itu juga ada hak dan kewajiban. Allah sudah syariatkan juga bahwa kita sebagai manusia, jika hak kamu bisa kamu terima setelah melaksanakan kewajiban, yaitu kita wajib kepada sesama manusia saling menghormati, menyayangi, mengasihi. Sebaliknya, ketika kita mengasihi, menyayangi kepada sesama, kita juga menerima hak kita, yaitu disayangi, dikasihi. Jika kita melanggar ataupun menyakiti sesama, disitulah Allah syariatkan bahwa setelah bulan puasa itu namanya ada, kalau kita secara umum yaitu bodo atau bulan Syawal, di mana di situ hak Adam itu kita laksanakan, saling bermaafan antara satu dengan yang lain untuk menggugurkan apa yang sudah mungkin kita punya salah, punya khilaf kepada sesama, kita meminta ampun, kita saling memaafkan. Itulah tadi dua hal antara hak dan kewajiban kita kepada sesama manusia, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita imbangkan, karena hak Adam tidak bisa terhapus ketika kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berdosa meninggalkan sesuatu kewajiban kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita jika ada salah dengan sesama manusia, itu namanya hak Adam, kita harus minta maaf kepada sesama manusia. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.